Saudara-saudara, salam sejahtera kepada kita semua. Parhorasan madihamu saluhutna. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudaraku sekalian. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Palma atau Mare-Mare. Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Umat menyambutnya dengan penuh sukacita sambil menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Tradisi gereja meneruskan tindakan ini dengan melakukan prosesi daun palem dalam ruangan gereja dipenuhi dengan ornamen daun palem atau mare-mare. Demikianlah gereja memaknai pekan suci dalam ranah spiritualitas menyatu di dalam jalan salib, kematian, dan kebangkitan Kristus. Saudaraku, peristiwa Palma bukanlah sekedar pesta lahiriah, pesta meriah sekular, menyambut kehadiran Sang Raja, sebagaimana dilakukan oleh orang banyak di Yerusalem. Sambutan meriah yang mereka lakukan terhadap Yesus hanya terjadi dalam ranah kecerdasan intelektual, dengan harapan Yesus dapat membebaskan mereka dari kungkungan kekuasaan Roma. Orientasi mereka hanya tertuju kepada persoalan kebebasan politik dari kekuasaan Roma pada ketika itu. Sesungguhnya prosesi Palma bukan untuk menjawab keinginan lahiriah, pun juga persoalan politik, namun adalah prosesi Palma, pesta rohani membangun intimitas dengan Tuhan, intim dengan diri sendiri, intim dengan orang lain, dan intim dengan alam ciptaan. Semuanya itu dinyatakan dalam peristiwa prosesi Palmarum Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keintiman yang dimaksud adalah terciptanya hamparan harmoni dalam kehidupan secara holistik. Manusia berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sesamanya, dan berdamai dengan alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, memaknai Minggu Palmarum yang kita masuki hari ini berangkat dari nas khotbah Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Paling tidak ada hal penting yang kita ukir sebagai nilai dalam kehidupan kita di sini. Yang pertama, saudara-saudara, masa Palmarum adalah masa bersorak-sorak, masa bersukacita. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan selalu mewujud dalam kehidupan kita. Pemazmur berkata, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Tidak ada sorak-sorak yang jauh lebih besar dalam kehidupan, selain daripada mengetahui dan merasakan bahwa ada Tuhan yang peduli terhadap setiap persoalan, penderitaan yang kita alami. Dan tidak ada sukacita yang jauh lebih besar dalam kehidupan, selain daripada mengetahui dan merasakan bahwa ada Tuhan yang mengerti dan menjadi solusi dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Daud merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Tuhan menilik sengsaranya. Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Tuhan tidak menyerahkannya ke tangan musuh. Tuhan menegakkan kakinya di tempat yang lapang. Begitu besar kasih setia Tuhan kepada Daud. Dia tidak dibiarkan sendirian menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya. Saudaraku, ini jugalah seruan nas khotbah kita sekarang ini. Bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena kasih setia Tuhan mewujud dalam kehidupan kita. Saya tahu ini tidak mudah pada masa sekarang ini. Di saat kita berada di dalam ketakutan, kegelisahan, rasa tertekan oleh pandemik yang masih kita hadapi hingga saat ini. Di saat kita mengalami kesusahan akibat dampak dari pandemik ini, belum lagi persoalan dan pergumulan yang lain, bencana alam, penyakit, luka-luka batin, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kami bersorak-sorak? Bagaimana mungkin kami bersuka cita? Pertanyaan ini tersimpan dalam hati kita yang paling dalam dan adalah benar dan manusiawi. Namun saudara-saudaraku,
Ingatlah ini. Untuk itulah Tuhan dalam Yesus Kristus datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan Dia turut merasakan setiap persoalan, pergumulan, kesesakan yang kita hadapi. Tuhan ada di dalam sengsaramu. Tuhan ada di dalam pergumulanmu. Tuhan ada di dalam kesesakanmu. Dan lebih dari itu, Tuhan mengasihimu, menegakkan kakimu di tempat yang lapang. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah saudaraku. Yang kedua, masa Palmarum adalah masa penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tindakan seperti inilah yang dilakukan pemazmur, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar akan keterbatasannya, sadar akan kelemahannya. Dari kekuatan, pikiran, dan dari apa yang dia miliki, tidak pernah sanggup membebaskan, menyelamatkannya dari setiap persoalan yang dihadapi. Jalan satu-satunya, dan itulah pilihan yang tepat, yaitu penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan itu berarti, saudara-saudara, mengesampingkan ego kita demi dan untuk kemahakuasaan Tuhan. Mengesampingkan keinginan, kehendak kita demi dan untuk keinginan dan kehendak Tuhan. Dengan sikap demikian, maka Tuhan akan bertindak membuat rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Saudaraku, saya bisa memahami beban berat yang kita hadapi saat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, masa Palmarum adalah masa membangun hidup intim bersama Tuhan. Pemazmur berkata, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Percaya atau beriman itu berarti intim dan menggantungkan seluruh hidup, jiwa, hati, pikiran, kekuatan kepada subjek atau objek tertentu. Dalam hal ini ialah Tuhan. Konkretnya, pemazmur meletakkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang dilakukan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang dituruti. Demikianlah praksis percaya yang diperankan oleh pemazmur. Saudara-saudara, bukankah ini juga yang harus kita perankan dalam hidup ini? Ya, benar. Membangun hidup intim bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan ini bisa kita lakukan apabila kita secara sungguh-sungguh membaca kitab suci, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, pertanyaan bagi kita sekarang, seberapa sungguhkah kita selama ini membaca kitab suci, berdoa, beribadah kepada Tuhan? Mari saudaraku, mulailah sekarang. Apapun saatmu sekarang ini, bangunlah hidup selalu intim bersama Tuhan. Apapun kesusahanmu saat ini, tetaplah gantungkan hidupmu selalu kepada Tuhan. Tuhan menyertaimu dan tidak pernah meninggalkanmu sendirian, saudara-saudaraku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Minggu Palmarum.